Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Filia, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2, Program Studi Ilmu Pengetahuan Alam di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2515203. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Nur Lintang dengan materi listrik statis. Berikut identitas saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini Cahayu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Dina sehat. Siap Kak. Berdoa mulai. Bismillah. Kemudian coba cek lagi teman kalian, adakah yang nggak kelihatan? Iya, nggak hadir maksudnya hari ini. Adakah yang nggak kelihatan? Iya. Alhamdulillah, ya. Berarti sudah hadir semuanya, ya. Perlengkapannya yang Ibu minta kemarin sudah dibawa semuanya, ya? Sudah. Buku, pulpen sama alat-alat yang mau kita gunakan untuk pembelajaran hari ini. Saya bisa. Saya bisa. Saya kuat. Saya kuat. Saya baik. Saya baik. Saya pintar. Saya pintar. Saya peduli. Saya peduli. Saya semangat. Saya semangat. Saya siap belajar. Saya siap belajar. Oke, aplaus. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur senusa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Hari ini Ibu mau mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita. Ya. Pertama, masuk kelas tepat Waktu. toleransinya 5 menit. Alhamdulillah tadi semua tepat waktu, ya. Yeay. Kemudian fokus saat Belajar. yang ketiga, saling menghargai, ya, dan menghormati sesama teman. Ya, itu sangat penting, ya. Kemudian yang keempat, menjaga Kerapian dan kebersihan. yang nomor 5. Ya, sebenarnya itu kalian semua di sini itu adalah lebih kuat dan lebih pintar daripada apa yang kalian bayangkan, ya. Kalian bisa membuktikannya dengan belajar bersungguh-sungguh. Ingat, ya, orang yang sukses di masa depan itu adalah yang mau belajar di masa sekarang, ya. Jadi kalian harus tenanan sing belajar, betul, ya. Oke. Kemudian Ibu mau menampilkan ini. Nih. Coba kalian lihat ini apa? Rafia. Rafia sing sampun. Sesuai. Ya, disobek-sobek ya sama Ibu. Kalian lihat, ini kan rafianya tadinya seperti ini. Kemudian Ibu perlakukan seperti ini. Coba tadi. Apa yang terjadi? Ya, mengembang ataupun ini yang tadinya lurus jadi saling menjauh, tapi menjauhnya nggak lama, ya. Tadi waktu menjauh itu kira-kira penyebab
sekali, oke. Jadi ini disebabkan karena bendanya digeser sehingga bisa mengembang gitu ya. Berarti terjadi sesuatu di sini ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang listrik statis ya. Pernahkah kalian menyisir rambut kalian? Nek lama-kelamaan menyisirnya karena kalian merasa belum sempurna ya. Jadi kalian menyisir terus, itu ada nggak rambut kalian yang nempel? Nah, itu merupakan salah satu peristiwa listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu Ibu mau minta tolong untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Boleh minta tolong siapa yang mau membacakan? Nih, Mbak siapa? Mbak Kafa, silakan minta tolong nomor 1 dibacakan. Peserta didik dapat memahami pengertian listrik statis melalui kajian, literasi, dan diskusi dengan benar. Kemudian nomor 2 siapa lagi? Ya, boleh. Peserta didik dapat memahami konsep listrik statis melalui penyelidikan dan diskusi dengan benar. Betul sekali. Kemudian siapa lagi yang mau membacakan? Boleh. Peserta didik dapat mengidentifikasi muatan listrik pada benda melalui percobaan sederhana dengan tepat. Ya, nomor 4 siapa yang mau? Boleh. Peserta didik dapat menjelaskan interaksi antara dua muatan listrik dengan benar setelah melakukan percobaan atau simulasi. Nomor 5. Boleh. Peserta didik dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan listrik statis melalui observasi fenomena sehari-hari tanpa. Betul sekali. Jadi tujuan hari ini itu nanti kita harus sudah mengetahui apa itu listrik statis. Tadi Ibu sudah menampilkan apa yang pernah kalian alami. Jadi kalian nanti melalui percobaan kalian tambah paham, tambah paham. Nah, oke. Ini nanti penilaiannya Ibu mau pakai LKPD, rubrik, sama tes di akhir, Jadi sikapnya Ibu nilai. Kemudian kita mengapa perlu belajar karena kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari. Nah, ini dia. Nah, Ibu mau putarkan ini cara dulu. Kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Nah, ini dia. Coba kalian perhatikan. Coba kalian lihat tadi itu peristiwa apa? Petir, ya. Petir itu kan, coba ada yang tahu penyebabnya kenapa ada petir? Ya, gesekan antar awan. Jadi nanti dia muatannya itu berbeda, ya, berbeda gesekan antar awan sehingga kelebihan muatan ya, tidak seimbang sehingga harus disalurkan ya. Kemudian dari peristiwa tadi kira-kira bisa menyebabkan masalah apa aja? Ya kan? Iya betul, bisa menyebabkan kebakaran. Nah, setelah mempelajari hari ini dari praktikum dan sebagainya, Bu harapkan kalian bisa menemukan solusinya. Ya, solusi berkaitan dengan peristiwa listrik statis. Ya. Kemudian Ibu mau sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Kalian dulu kelas 8 itu kan pernah ada yang namanya materi tentang atom. Ya. Ada yang masih ingat atom itu apa? Coba ada yang masih ingat di sini? Masih. Ya, boleh Mbak Dina. Menurut Mbak Dina atom itu apa? Unit terkecil jenis benda. Ya, apakah semuanya setuju? Setuju. Ya.
atom itu unit terkecil penyusun benda. Misalnya ini apa ini? Deskrip ya. Kalau misalnya deskrip ataupun yang lebih sederhana, tisu ini ketika kita potong terus sampai paling kecil yang nggak bisa dibagi lagi, itu namanya atom. Nah, atom itu mempunyai struktur, mempunyai bagian-bagian, mempunyai muatan. Apa aja muatan yang ada di dalam atom? Ayo yang masih ingat? Ya, proton, betul sekali Mbak Ines. Terus siapa lagi yang masih ingat? Elektron, betul lagi Mbak Sani. Siapa lagi yang masih ingat? Ya, boleh? Neutron, betul. Proton, apa itu proton? Muatan positif. Betul sekali, ya. Proton adalah muatan positif, artinya partikel yang bermuatan positif. Kalau elektron, Muatan negatif. partikel yang bermuatan negatif. Sedangkan neutron Tidak muatan. tidak mempunyai muatan. Cukup. Alhamdulillah, ini applause dulu buat kita semua kalian ya. Lihat, fokus. Oke, ulangi sekali lagi ya, karena masih ada itu. Oke, satu lagi. Tepuk fokus. Mendengar, melihat, fokus. Oke, fokus. Nah, setelah ini kita mau eksperimen, oke, atau praktek. Nah, Ibu akan membagikan yang namanya LKPD atau lembar kerja berkelompok satu-satu. Dan di situ ada tentang keselamatan dan kendali ketika kalian praktikum. Oke? Satu, pastikan tangan kalian kering. Ya. Yang kedua, jauhkan dari sumber api. Yang ketiga, kalau nanti kok nggak bisa lepas, kalian boleh menyentuhkan ke tanah atau ke apa bagian tubuh kalian ya. Kayak gitu. Kemudian prosedur umumnya gosok kuat. Boleh satu arah, boleh dua arah. Ya, kalau mau enak satu arah ya. Oke, sudah paham semuanya? Sudah paham apa yang mau dilakukan? Sudah. Oke, silakan dikerjakan. Nanti nek ada yang masih bingung boleh ditanyakan ke Ibu. Ibu kasih waktu 20 menit ya untuk praktikum. Oke, nggih? Nggih. Oke. Silakan. Nah, silakan dilakukan praktikumnya. Yang pertama apa dulu? Kasih waktu 20 menit, jadi masih ada waktu lumayan lama ya. Sampai Ibu lihat kalian. Jangan lupa kelompoknya ditulis ya, nama kelompok. Bisa? Bisa. Ini buka aja.
silakan untuk maju ke depan. Disampaikan salam dulu ya. Ibu minta tolong nanti ini ada yang mau bertanya sama kelompok 1, boleh kalian tinggal ajukan. Oke, benar ya? Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Adha Sofiana, saya Najwa Nisa, saya Kafa Najwa, saya Azhara Wardani, saya Aditya Cara Putri, saya bersama dengan Jadi kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pasangan benda, penggaris plastik digosok wol dan potongan kertas. Hasilnya tarik menarik. Buat agak lemah dan diulangi. 2 sedotan plastik digosok wol dan aliran air kecil. Hasilnya tarik menarik. Buat tidak diulangi. 5 sedotan digosok wol dan kaleng minuman. Hasilnya tarik menarik agak kuat, perlu diulangi. Sedotan digosok wol dan sedotan digosok wol. Hasilnya tolak menolak. Buat tidak diulangi. Penggaris digosok wol dan sedotan digosok wol. Hasilnya tarik menarik. Buat tidak diulangi. Penggaris digosok wol dan sedotan metal. Hasilnya tolak menolak. Buat tidak diulangi. Kesimpulan percobaan: menggosokkan sedotan dengan wol menjadikan sedotan bermuatan listrik. 2. Sedotan yang sudah digosok wol dapat menarik aliran air. 3. Kaleng aluminium dapat bergerak ketika didekatkan dengan sedotan. 4. Gerakan kaleng menunjukkan bahwa benda ini mudah dipengaruhi oleh muatan. 5. Berdasarkan hasil percobaan dibuktikan bahwa adanya hal yang dihasilkan akibat listrik statis. Ya, semuanya sudah jelas. Apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Oke. Mau tanya kelompok 1 ya? Bagaimana cara menghilangkan listrik statis? Bertahan cukup lama atau tidak segera hilang? Menurut kelompok kami, solusinya bisa dengan menyebutkan ke benda logam atau bisa juga dengan meningkatkan kelembapan. Apa tadi? Meningkatkan kelembapan. Oh iya, meningkatkan kelembapan. Ya, karena lembab itu kan ada uap air kan kontrol yang bagus nih. Jadi makanya gampang berarti. Ya, ada lagi? Apakah semua bahan logam dapat menghambat listrik statis? Dan menghambat, tapi lebih ke sifat kondisi tidak. Logam itu sendiri. Logam umumnya bersifat konduktor. Artinya, memungkinkan elektron terbawa atau tersalurkan sehingga muatan listrik berpindah. Jadi sebenarnya logam tidak menghambat listrik statis, melainkan menghantarkan muatan elektronik dengan cepat sehingga ketika sebuah benda bermuatan listrik menyentuh logam, muatan listrik tersebut akan dengan cepat berpindah ke logam yang mengikat di seluruh permukaan. Sudah? Apakah sudah paham? Menurut kelompok 2, bagaimana pemanfaatan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari? Menurut kelompok kami, pemanfaatan listrik statis seperti pada penggunaan cat semprot, butiran cat, dan aerosol menjadi bermuatan saat bergesekan dengan udara dan mulut pipa atau selang sehingga lebih mudah menempel pada dinding. Menurut kelompok 3, contoh permasalahan apa yang dapat disebabkan listrik statis? Menurut kelompok kami, ketika kita berkendaraan melakukan perjalanan yang cukup jauh, terkadang kita melihat kejadian di mana lembaga truk mematikan api karena bergesekan dengan aspal. Ya, itu contohnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah ada solusinya? Solusinya adalah bisa pasang tali atau strip anti-statis dari karet konduktif atau logam di bagian belakang, terus hingga menyentuh tanah. Fungsinya untuk menyalurkan muatan statis dari bodi ke tanah atau bisa karbon yang berbahan campuran, karbon yang bersifat konduktif atau memasang rantai
dan kalian bisa menyimpulkannya. Kira-kira dari percoba itu apa sih ya? Sudah semakin oke. Ibu mau memperlihatkan kalian. Di sini. Oke. Perhatikan. Di sini yang terjadi adalah itu namanya apa? Balon. Muatan positifnya ada 4, negatifnya ada 4, seimbang. Berarti netral. Kalau disentuhkan sama dinding biasa nggak ada reaksi, ya. Disentuhkan sama dinding nggak ada reaksi, ya. Perhatikan itu baju berbahan poly. Ketika digosokkan, elektron dari baju di wall yang ada di permukaan akan berpindah ke balon, sehingga balon bermuatan negatif. Ketika bermuatan negatif, maka bajunya sudah berkurang muatan negatifnya, sehingga dia permukaannya bermuatan positif. Dan kalau disentuhkan di dinding, itu akan memberikan reaksi, ya. Elektronnya itu saling bergeser. Coba kalau semuanya digosokkan, berarti tambah negatif, ya. Nah, disentuhkan dinding, permukaannya jadi positif, ya, yang seperti itu. Oke. Dan jadi ibu mau membangunkan kita di kesimpulan apa yang kita lakukan, ya. Ketika suatu benda itu lebih banyak kehilangan elektron, maka dia lebih bermuatan. Artinya bermuatan apa? Kalau kehilangan elektron berarti bermuatan kehilangan positif. Yang kehilangan kan ini kayak baju, dia jadi bermuatan positif. Itu yang kita lakukan. Sedangkan kalau dia menerima, balon yang menerima jadi bermuatan negatif. Nah, yang tadi kalian lakukan itu kayak gitu. Ada yang saling mendekat, berarti tarik menarik, yang saling menjauh. Oke, kemudian ibu mau tampilkan lagi. Di sini ada video. Sehingga menyambar. Di sini tadi kalian sudah mengungkapkan, oh ada gesekan elektron. Solusinya apa? Coba ada yang bisa memberikan solusi? Solusinya dari masalah ini apa? Coba. Tadi ada konduktor, ada sebagainya. Berarti kalian harus apa? Kalau punya, tadi kok bisa kena petir itu karena rumahnya apa? Menara Eiffel itu tinggi apa enggak? Tinggi. Rumahnya itu di antara yang lain dia juga termasuk yang tinggi, ya. Jadi
Kalian bisa mengatasinya kalau punya betul dan sebagainya, itu kalian pakai bahan anti statis, ya. Kalian pakai anti petir, nanti terbuat dari logam, gitu, ya. Nah, sebelum itu ibu mau minta tolong kalian untuk mengerjakan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Ibu akan bagikan, dibantu cari, dibantu dibagikan. Mungkin ada yang itu. Bu kasih waktu 5 menit, ya. Silahkan dikerjakan yang belum tidak, yang belum dapat. Kemudian dikumpulkan namanya, jangan lupa. Ibu mau menyimpulkan, ya, dari apa yang sudah kita lakukan tadi, dari kesimpulan yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu mau menegaskan lagi apa yang kita dapatkan hari ini, ya. Pertama, poin tentang listrik statis, ya. Jadi listrik statis yang sudah kalian praktekkan itu berarti apa? Tadi statis kan dia. Berarti listrik statis itu adalah muatan benda yang terdapat di permukaan, tapi dia itu diam. Diam dalam arti dia tidak berpindah kayak waktu kalian kalau dinamis kan ada sumbernya, ya. Nah, kalau listrik statis itu, ya. Kemudian interaksi antar benda itu bisa terjadi saling tolak menolak dan saling tarik menarik. Ya, ke depan semuanya. Ya, silakan. Ya, ditempelkan. Oke. Ya. Ya. Setelah Ibu lihat semuanya, alhamdulillah hari ini kalian ekspresinya happy, ya. Happy. Ada mood, ya. Bisa. Ya. Jadi ini salah satunya ini. Senang sekali, ya, karena bisa praktek. Ya, alhamdulillah. Untuk pertemuan datang kita mau membuat elektroskop tadi yang sudah dibahas dengan yang lain, ya. Nah, itu untuk yang pertemuan akan datang. Jadi Ibu minta kalian untuk selalu tetap belajar terus, ya. Jaga kesehatan. Karena tadi Ibu bilang apa? Orang sukses di masa depan adalah yang sekarang mau berjuang dan belajar. Pun untuk pertemuan hari ini sampai sekian saja. Silakan tadi dimulai dengan doa, ditutup dengan doa. Kita berdoa dimulai.